maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bil Mustafa min maqasidana wa lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa min maqasidana wa lana ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المعلم رحمكم الله ونفعنا بالجلال في الدنيا والآخرة. Al-Fajr al-Ashir fil adhkari ba'da salati. Pelajaran yang ke-10 fil adhkari ba'da salat, di dalam zikir-zikir sesudah salat. Al-adhkaru allati tuqra'u ba'da salati, bermula zikir-zikir yang dibaca sesudah salat. Idza sallama al-musalli, ketika mengucapkan salam orang yang salat. Min sholatihi, dari sholatnya, yaqulu, dia berkata astagfirullah salasat marrat, 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditambahin boleh. Astagfirullahaladzim li wali walidayya walau, boleh begitu kalau tambahin. Wali hukuki alaihi ajma'in, boleh. Ada yang bilang ini itu bid'ah Ustaz, enggak ada dari Nabi, enggak ada dari Nabi. Habis sholat zikir itu bid'ah. Orang akhirnya nggak zikir kalau dia dibilang begitu. Orang Wahabi itu biasa orang-orang yang saudara kita yang sebelah ya. Dia bilang itu zikir bid'ah, dari nggak ada ajaran dari Nabi. Dia asal habis salam langsung bangun gitu, seolah-olah dia nggak butuh dengan Allah, seolah-olah dia nggak memerlukan Allah. Itu tandanya orang sombong. Jadi kalau kita habis sholat jangan langsung diri, zikir dulu sebentar. Minimal kalau memang kita buru-buru banget nih baca Astagfirullahaladzim, 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 Al-Fatihah, baca Fatihah, terus doa deh. Doa buat siapa? Urutannya, urutan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu penting tuh, jangan sampai ditinggal. Itu namanya bukti bakti kita kepada kedua orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi tapi kalau pakai bahasa Indonesia urutannya kita minta buat diri kita dulu, ya Allah ampuni segala dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kakek dan nenekku, dosa pasanganku, dosa anak cucu keturunanku, dosa guru-guruku, dosa sahabat-sahabatku, teman-temanku, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum itu. Itu semuanya kalau cover semua itu kita kalau baca doa jangan pelit ya. Dan kalau bisa kita doa bukan hanya buat ahli keluarga kita, buat teman kita, saudara kita. Kalau perlu kita sebut kedua mertuaku, ini apa yang kita sebut doa kedua mertuaku, doain ya habis sholat. Kita doain juga buat Indonesia, ya Allah jaga bangsaku, jaga bangsa Indonesia ini, negara ini menjadi negara yang aman, nyaman, adil, tentram gitu. Jadi jangan cuma kita doa buat diri kita dan keluarga kita, Indonesia juga perlu kita doain. Indonesia perlu doa dari santri-santri, dari ulama-ulama. Kalau nggak didoain Indonesia bahaya nih. Apalagi dari zamannya gonjang ganjing begini.
Ya Allah, kalau tanpa ada doanya para ulama, para kiai, para habaib, oh bahaya nih, bahaya. Kayaknya kalau ada orang yang bilang Ustaz, itu bid'ah, habis sholat pikir itu bid'ah, bilang begini. Kalau dia nanya sama saya, Ustaz emang bid'ah, habis pikir itu, habis sholat terus pikir itu emang bid'ah. Dia bilang begini, kan kita jawabnya begini, ente dibohongin sama tuh orang, ente dibohongin sama tuh orang, ente supaya lupa sama Allah, ente supaya nggak ingat sama Allah, gitu. Masa orang ingat sama Allah dilarang? Orang zikir itu apa? Ingat Allah, masa dilarang? Nggak boleh, katanya bid'ah. Udah jangan didengerin yang bilang-bilang itu, jangan didengerin. Ente ingat Allah, habis sholat ingat Allah, lagi sholat ingat Allah, sesudah sholat ingat Allah. Zikir itu kan mengingatkan kita kepada Allah. Kalau ente berhenti zikir, ente gak ingat sama Allah, berarti ente dilarang ingat sama Allah. Udah terusin zikir kan. Akhirnya orang terus lagi zikir. Habis sembahyang zikir lah. Dari awal dia bilang sama temannya itu bid'ah, dia lagi zikir. Itu pikirannya, emang benar apa bid'ah? Kan jadi berhenti dia zikir. Tapi ketika dia nanya sama orang yang soleh, orang yang baik, ente dibohongin sama tuh orang, sama teman ente. Kenapa? Zikir itu ingat Allah, ente masa dilarang ingat Allah? Mau usah pakai dalil hadis nih, secara akal aja, akal dalil akal. Gitu. Jadi kalau kita ingat Allah, terus kemudian orang bid'ah, kalau itu perkara yang mengingatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, terusin. Kayak tasbih nih, tasbih kita pegang atau orang bid'ah. Tapi kalau tasbih itu menjadi sarana kita mengingat Allah, sarana kita mengingat Rasulullah, lanjutin. Daripada kita nggak pegang tasbih, nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulnya gitu. Ya, terus kita lanjutin, pegang tasbihnya. Antongin mana-mana tasbih. Jadi kata teman, so alim loh, emang guru alim gitu. Emang guru alim gitu. So alim loh, emang guru alim gitu. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya mengingatkan kita kepada Allah, kerjain. Gitu, biar kata orang bid'ah. Nggak selamanya yang apakah hal-hal yang baru itu semuanya buruk. Enggak semuanya buruk. Bahkan pernah redaksi dalam hadis Rasulullah SAW, sahabat Rasul Sayyidina Bilal bin Rabah nggak pernah diajarkan oleh Nabi sholat sesudah mengambil wudhu. Diajari nggak Nabi? Enggak. Tapi Nabi mendengar rompahnya Bilal bin Rabah di surga, sehingga dia bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan sehingga sendalmu saja sudah ada di dalam surga Allah? Berarti aku tidak pernah satu kali pun meninggalkan setelah aku wudhu, aku sholat ba'diyah wudhu. Jadi setiap wudhu dia habis wudhu dia sholat ba'diyah. Dan itu nggak diajarkan oleh Nabi. Itu nggak diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi oke, setuju. Allah teruskan kalau begitu. Nah, nggak selamanya bid'ah yang di zaman sekarang ini buruk. Nggak semuanya. Jadi ada yang baik buat kita. Oleh karena itu Imam Syafi'i membagi ada bid'ah itu, ada bid'ah hasan. Gitu. Nah, zikir ba'da sholat kerjain. Apa? Istighfar. Sumayakulu kemudian berkata Allahumma antas salam. Ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Apa itu apa? Itu kalau di maghrib dan subuh 7 kali bacanya. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 7 kali bacanya. Istighfarnya 7 kali. La ilaha illallahnya 7 kali. Di subuh dan maghrib. Tapi selain itu boleh 3 kali. Ya. Kemudian kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Allah nyuruh kita masuk, bukan keluar. Wa adkhilna al-jannata darus, dan masuklah kalian ke dalam surga darus
Salah. Allah nyuruhnya masuk, bukan keluar. Ini tetangga kita, ini saudara-saudara kita ngeluarin kita mulu dari Islam. Bid'ah, kafir, orang bertahlilan begitu. Sedangkan Allah nyuruh kita masuk gitu. Orang yang udah dimasuk malah pengen dikeluarin sama dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi susah-susah masukin orang kepada Islam, dia malah ngeluarin orang dari Islam. Kan pikirannya kemana ya sebenarnya? Ya, Masya Allah. Ini nggak nyampe yang kecil, nggak nyampe yang kecil pikiran ke situ. Ya, kita terusin aja. Ya, terus Allahumma la ma'na lima ataita wa la muti lima manata wa la rada lima qadaita wa la yanqadu jaddi minka summa yaqulu. Kemudian habis itu kita baca subhanallah 33 kali. Habis subhanallah alhamdulillah 33 kali. Habis alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunat doa, kemudian kita berdoa. Doanya terserah dah. Biasanya yang kita pakai doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Kalau masalah ada 17 permintaan di doa selamat itu. Ada 17 permintaan yang kita minta sama Allah. Salah satunya Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa rafahin dal hisab. Supaya kita ringan mati kita ini, supaya ringan mati kita, dicabut nyawa roh kita ini enak gampang sama itu. Makanya boleh kita bacain Fatihah ke malaikat, kepada malaikat, khususnya malaikat yang 10 yang kita hafal. Jadi ada ilaha berarti wa ilaha berarti malaika, wa ilaha berarti malaika, khususnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Nah, Malik Ridwan atau Ridwan Malik boleh, Malik atau Ridwan, Malik dulu atau Ridwan dulu terserah dah. Kami lagi sana. Itu baca Fatihah supaya apa? Nanti ketika Israel nyambut nyawa kita gampang. Jadi gampang ntar jadinya. Jadi supaya gampang nyambutnya. Jadi kita kalau tawasul itu boleh itu kepada malaikat. Khususnya 4. Jibril, Mikail, Israel. Jibril, Mikail, Jibril, Mikail, Israfil. 4 ini nih. Khususnya ila malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israfil. Boleh kita tawasulin. Tapi Nabi dulu. Biasa kalau turutannya ila hadratin Nabi, kemudian wala hadratin malaikat, khususnya malaikat Jibril, Mikail boleh. Terserah dah pokoknya. Kalau aneh sering baca wa malaikul arsy, malaikat malaikul arsy itu malaikat yang menanggung arsy. Malaikat yang menanggung arsy itu kalau diceritakan oleh guru ini itu ada 4 yang tubuhnya begitu besar-besar, gede-gede banget ya, gede banget. Subhanallah. Wa malaikul arsy itu yang menanggung arsy, mikul arsy. Arsy itu seperti singgasana bahasa kita, tapi jangan bayangin seperti singgasana, seperti tanduk yang kalau kerajaan-kerajaan, kalau raja mau naik tanduk, nah itu dipanggul tuh sama pengawalnya 4 orang gitu. Nah itu arsy itu seperti itu, tanduk itu gitu. Yang luasnya luar biasa luas. Cakepnya juga cakep, berarti kita nggak bisa bayangkan. Akal kita terbatas. Nah kemudian kita doa, setelah itu kita doa. Pokoknya habis sholat jangan sampai kita tinggal. Habis sholat jangan sampai kita tinggal zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Apa begitu? Kalau yang kita lagi buru-buru banget, mau berak kalinya, atau mau akhiran dah dia, nggak apa-apa itu Al-Fatihah langsung gitu. Lagi buru-buru banget, makanya kalau misalkan di jalanan kita naik motor, kalau dilancangin sama orang, wah kita sampai kaget. Kita harus susul mau berak ya itu. Udah gitu aja kita harus susulnya. Mau berak ya, apa bininya mau melahirkan bininya, gitu. Kita ngikut diri aja supaya kita nggak ikut panas gitu maksudnya. Kadang-kadang jiwa kita jiwa muda juga kan ya, jiwa muda dilancangin orang main gitu. Itu pengen ngebut lagi gitu. Astagfirullahaladzim, mau berak gitu. Begitu ya. Orang kalau mau berak kok dia susah kan. Khusus
Nah kemudian mubtilatus sholat, orang yang membatalkan sholat, mubtilatus sholat khamsatun, yang membatalkan sholat itu ada 5. Al awalu al kalam, yang pertama adalah berkata-kata. Tahu, ngomong. Cuma hadir nggak boleh nih. Atau misalnya kita lagi sholat nih, maghrib nih, Allahu Akbar. Kamu udah Allahu Akbar nih, kamu udah takbir Allahu Akbar. Teman kamu bertanya, kamu bilang, lu batal tuh sholat tuh. Siapa yang gitu ya? Atau di sholat Jumat, atau ketika Jumat nih, di Jumat khatib lagi naik mimbar. Kemudian teman kamu bertanya, kamu bilang, batal pahalanya. Kan kalau orang lagi naik orang lagi khatib naik mimbar, lagi berpidato atau lagi khutbah, nggak boleh ngomong, nggak boleh berkata kan, wajib dengerin. Kalau ngomong berarti pahalanya berkurang. Jadi kalau dalam sholat nggak boleh berkalam-kalam, sekalipun itu satu huruf a, gitu nggak boleh. Yang penting dia mengandung makna, mengandung arti, itu nggak boleh. Seperti artinya diam kamu, gitu. Kalau artinya diam, itu makna mengandung makna. Gitu. Atau nggak boleh, pokoknya nggak boleh ya. Nggak boleh kalau orang namanya lagi sholat nggak boleh ngomong, nggak boleh larak lirik, matanya harus lihat ke bawah, lihat ke tempat sujud. Jangan lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat. Kadang-kadang, tangan tengok sana nggak boleh, ya nggak boleh ya. Ingat, kalau sholat nggak boleh tangan tengok. Itu bisa jadi membatalkan sholat. Percuma kita sholat. Wasani yang kedua salah suharokati mutawaliyatin. Yang kedua bergerak 3 kali berturut-turut. Nih, ini kadang-kadang sering kita kan garuk nih, 1. Nih. Tapi kalau ini yang bergerak, jangan begini. Tapi ini yang bergerak nih, gitu. Jarinya yang bergerak. Kalau jari ini bukan anggota wudhu, tapi anggota dari anggota wudhu, bagian dari anggota wudhu. Tapi kalau tangan ini yang bergerak, ini 3 kali berturut-turut batal. Kalau enggak kan gini. Nah, udah 3 kali, 1, 2, 3, belum batal sebenarnya. 3 kali berturut. Baik, kalau batal udah, kalau kita tempel ini, nah ini garuknya. Jangan begini. Kalau begini batalnya. Jadi satu jari aja cukup. Ya, supaya kita mendapatkan kenikmatan sholat. Orang yang Sayyidina Umar apa Sayyidina Ali yang ketika dipanah lagi sholat nggak terasa apa-apa dia, panahnya cabut nih. Terus saking nikmatnya mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah, dicabut nggak terasa panahnya. Kalau kita digigit nyamuk aja, sampai gatal juga kita garuk, kadang-kadang di kaki semut gigit. Garuknya boleh diangkat kaki, tapi ingat perlahan, jangan langsung angkat terus garuk pakai kaki. Nah itu bisa jadi 3 kali berturut-turut. Pertama ngangkat, kedua garuk, ketiga balikin kaki. Itu bisa jadi 3 kali berturut-turut. Secara nggak sadar kita membatalkan sholat. Dan saya bilang kalau lagi sholat nggak boleh kita bergerak sama sekali. Anggap aja kita patung gitu. Allah Akbar. Kalau kita bisa menghayati huruf-huruf yang kita baca, setiap huruf kita bayangin. Ada alif, ada ba, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita bayangin setiap huruf. Nah, apa? Kalau kita bisa terjemahin huruf itu. Kita terjemahin, Maha suci Engkau ya Allah, yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi. Fatihah juga kita bayangin huruf-hurufnya. Supaya apa? Kita mendapatkan kekhusyuan sholat. Kita belajar khusyuk. Gitu. Jadi setiap kalimat yang kita baca di dalam sholat, kita bayangin huruf-hurufnya. Supaya apa? Supaya pikiran kita nggak melenceng, nggak ke dompet, nggak ke istri, nggak ke anak, nggak ke utang, nggak ke sekolahan, nggak ke game. Mana aja? Ya, seperti bayangin tuh. Kan belajar sholat itu kita baca hurufnya, kita hayati hurufnya nih. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa nulis Al-Fatihah tanpa niat bisa nggak? Bisa nulis Al-Fatihah tanpa niat.
apa dibayangin gitu. Kan pakai imajinasi di Indonesia. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lanjut. Wasalisu al-aklu au syurbu. Yang ketiga makan atau minum. Nah, bagaimana kalau bekas makanan di gigi kita nih ada nyelip atau pernah makan dagingnya nyelip terus kita telan, batal tuh. Harusnya kita lepain, kalau lepain keluarin. Ada satu nasi di mulut, lepain ke kiri lepainnya, atau nggak boleh ke depan. Kalau ke depan itu tempat sujud, jadi lepainnya ke kiri, lepainnya ke kiri bawah gitu. Ada nasi dinyelip habis makan, kemudian kita sholat. Tahu-tahu gigi kita kan bolong tuh, kita baca Fatihah, tahu-tahu nasinya lompat tuh dari gigi yang bolong gitu. Nah ini ada nasi, ngapain? Gitu. Kaki jangan ditelan, asalnya kan telan, batal. Walaupun hanya satu nasi. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nelen satu biji nasi pun itu namanya makan disebutnya. Atau bukan nasi, nyelip misalkan daging sate yang pernah kita makan kemarin, sate tahu-tahu nyelip di gigi, tahu-tahu kita sholat keluar tuh, kita telan, batal. Ya, kita harus lepain, bahasa kita lepain. Warabi udah yang keempat ziyadatul rukmin fi'liin amdan, dan yang keempat menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li itu seperti gerakan sujud, itu rukun fi'li namanya. Sujud, iktidal, kemudian ruku, itu rukun fi'li. Terus kita tambahin lagi, aturan 4 rakaat jadi 5 rakaat, beda dengan kalau lupa beda dah, ya, lupa mau beda. Jadi kita tambahin dengan sengaja, 5 rakaat tadi kita lanjut, nah itu kasar, jadi batal sholatnya. Wal khamisu, dan yang kelima tarku ruknin aw syartin, meninggalkan rukun atau syarat-syarat min syurutis shalah, daripada syarat-syarat sahnya sholat. Rukun kita tinggalin, seperti baca Fatihah, udah gak usah baca Fatihah, langsung surat kedua aja, nggak sah sholatnya. Ya, paham ya? Ini yang membatalkan sholat. Yang biasa sering kita terjadi itu ketika kita gatal itu, garuknya kita nggak kadang-kadang garuk aja gitu. Ya, yang sering terjadi. Atau ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan sunnah, mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihramnya wajib. Takbiratul ihramnya fardu, rukun, tapi mengangkat tangannya sunnah. Gitu. Allahu Akbar. Karena kalau Allahu Akbar, pala jangan ikut naik. Kalau ikut naik bisa jadi gerakannya